12.3 dari kelas 2A4. Pada video kali ini saya akan membahas ringkasan penting tentang hukum pidana dengan dosen pengampu Dr. Jenny Berlian SHMH. Yaitu saya akan membahas dari pengertian, fungsi, asas, tujuan pemidanaan, unsur tindak pidana, kesalahan atau dolus, kealpaan atau culpa, penyertaan, percobaan, serta alasan pembenar dan pemaaf. Dan yang pertama, pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah cabang hukum publik yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara, menentukan siapa yang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut, serta menetapkan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya. Menurut Moljato, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang dapat dikenakan dengan adanya hukum pidana. Masyarakat memperoleh kepastian hukum dengan perlindungan terhadap berbagai bentuk kejahatan. Yang kedua, fungsi hukum pidana, yaitu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, melindungi masyarakat. Yang kedua, menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, memberikan efek jera. Yang keempat, menegakkan keadilan. Dan yang kelima, membina pelaku pidana agar menyadari kesalahannya. Selanjutnya, pengertian asas hukum pidana. Asas hukum pidana adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana. Asas ini bertujuan menjamin agar penegakan hukum dilakukan secara adil, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak asasi manusia. Asas-asas hukum pidana terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu asas legalitas, yaitu seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Yang kedua, asas tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak memiliki kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun berupa kealpaan. Yang ketiga, asas persamaan di hadapan hukum, yaitu asas equality before the law, yang berarti semua orang sama kedudukannya di mata hukum. Yang keempat, asas praduga tidak bersalah, yaitu setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang kelima, asas individualisasi pidana, yaitu hakim menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan keadaan pribadi pelaku, tingkat kesalahan, serta dampak tindak pidana agar putusan yang dijatuhkan lebih adil. Dan yang selanjutnya, tujuan pemidanaan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mencegah terjadinya tindak pidana. Yang kedua, membina pelaku tindak pidana agar menyadari kesalahannya. Yang ketiga, melindungi masyarakat dengan memberikan sanksi kepada pelaku. Yang keempat, memulihkan keseimbangan, yaitu menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana. Selanjutnya, yang kelima, menumbuhkan rasa penyesalan terhadap pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Selanjutnya, individualisasi pidana. Individualisasi pidana adalah prinsip bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing pelaku. Hakim tidak hanya melihat jenis tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kesalahan, motif, keadaan pribadi pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta kemungkinan pelaku untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, pengertian tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Dan unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, adanya perbuatan manusia, baik berupa tindakan maupun kelalaian. Yang kedua, diatur di dalam undang-undang, sehingga memiliki dasar hukum yang jelas sesuai dengan asas legalitas. Yang tiga, bersifat melawan hukum, yaitu bertentangan dengan ketentuan hukum atau merugikan kepentingan yang dilindungi. Yang keempat, adanya kesalahan pelaku, baik dilakukan dengan sengaja atau dolus maupun dilakukan dengan kelalaian atau culpa. Yang kelima, pelaku mampu bertanggung jawab. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dipidana. Selanjutnya, pengertian kesalahan, kesengajaan, dan kealpaan. Yang pertama, pengertian kesalahan. Dalam hukum pidana, kesalahan merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana. Dan berlaku asas
Genstrafzanderschuld, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena melakukan suatu perbuatan, tetapi harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kesengajaan atau dolus. Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan kehendak dari pelaku untuk menimbulkan akibat dari tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, pelaku mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum tetapi tetap melakukannya. Ini adalah pengertian dari kesengajaan. Yang kedua, kealpaan atau purna. Kealpaan adalah perbuatan yang terjadi karena kurang hati-hati atau lalai atau tidak memperhatikan akibat tersebut, tetapi akibat itu terjadi karena kelalaian. Dan perbedaan utama antara kesengajaan dan kealpaan terletak pada sikap batin pelaku, pada sikap batin pelaku. Dan pada kesengajaan, pelaku mengkehendaki atau mengetahui akibat dari perbuatannya. Sedangkan pada kealpaan, pelaku tidak mengkehendaki akibat tersebut, tetapi akibat terjadi karena kurang hati-hati atau lalai. Dan yang selanjutnya, pengertian dari penyertaan. Penyertaan adalah keadaan ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam pidana. Setiap orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan masing-masing perannya. Dan selanjutnya, bentuk-bentuk penyertaan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pelaku, yaitu orang yang secara langsung melakukan tindak pidana. Yang kedua, orang yang menyuruh melakukan, yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana. Yang ketiga, turut serta melakukan, yaitu dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan tindak pidana. Yang keempat, penganjur, yaitu orang yang mendorong atau membujuk orang lain melakukan tindak pidana dengan cara tertentu. Dan pengertian percobaan tindak pidana. Percobaan adalah perbuatan seseorang yang telah memulai pelaksanaan suatu tindak pidana. Tetapi tindak pidana tersebut tidak selesai karena adanya keadaan di luar kehendak pelaku. Dan syarat percobaan, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana apabila memenuhi syarat, yaitu syaratnya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada niat atau kehendak untuk melakukan tindak pidana. Yang kedua, pelaku telah memulai pelaksanaan tindak pidana. Yang ketiga, tindak pidana tidak selesai bukan karena kehendak pelaku sendiri, melakukan faktor lain seperti digagalkan oleh aparat ataupun oleh korban. Selanjutnya, alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah keadaan yang mengharuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Artinya, perbuatan yang semula dilarang menjadi dibenarkan oleh hukum. Sementara itu, alasan pemaaf adalah keadaan yang menghapus kesalahan pelaku meskipun perbuatannya tetap dianggap melanggar hukum. Jenis tindak pidana dalam KUHP nasional terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tindak pidana terhadap orang seperti pembunuhan dan penganiayaan. Yang kedua, tindak pidana terhadap harta benda seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan. Yang ketiga, tindak pidana terhadap kesusilaan yang berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan. Yang keempat, tindak pidana terhadap keamanan negara. Selanjutnya, pengertian Al-Islam Kemuhammadiyahan dalam menanggapi KUHP nasional baru. Dalam perspektif Al-Islam Kemuhammadiyahan, pembaharuan KUHP nasional dipandang sebagai upaya membangun sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Muhammadiyah pada prinsipnya mendukung penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta pembenaran. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.